Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putrinda Lestari, 1986-206-2009 dari kelas 4H. Di sini saya akan bercerita tentang bunga mawar yang sombong. Alkisah, di sebuah gurun pasir yang tak berpenghuni, hiduplah secara ajaib bunga mawar yang masih belum mekar. Meski masih kuncup, ia tetap terlihat cantik dan memukau. Bunga tersebut bernama Rosi. Ia memiliki dua sahabat, yaitu kaktus yang bernama Kaka dan Tutu. Kaka merupakan kaktus tumbuh lebih tinggi dari Rosi, sementara Tutu dan Rosi memiliki tubuh yang sama. Mereka bertiga sangatlah dekat. Kaka dan Tutu sangat menyayangi Rosi. Tiap kali Rosi haus, secara bergantian Kaka dan Tutu memberinya air, sebab para kaktus tersebut memiliki penyimpanan air yang sangat banyak. Rosi pun sangat sayang kepada dua sahabatnya. Ia kerap membuat lelucon untuk menceriakan suasana. Tak jarang Rosi menggoda Kaka dan Tutu. Berkat Rosi, persahabatan mereka diwarnai dengan suka dan cita. Seiring berjalannya waktu, mahkota Rosi mulai mekar. Ia tampak semakin cantik karena mahkotanya berwarna merah merkah. Kaka dan Tutu pun sangat mengagumi keindahannya. Rosi, mahkotamu sudah mekar dengan sempurna. Kini kamu tampak semakin cantik dan memukau, ujar Kakak. Benarkah, apakah aku benar-benar secantik itu? Sedih sekali aku tidak bisa memandangi keindahanku sendiri, jawab Rosi. Percayalah Rosi, tak ada satupun orang yang bisa menandingi keindahanmu. Kau bunga terindah di sini, ujar Tutu. Terima kasih teman-teman, jawab Rosi. Pada suatu pagi, datanglah seorang pria yang sedang melewati gurun pasir dengan menunggangi seekor unta. Ia terkesima dengan keelokan bunga mawar. Kemudian ia mendekati bunga itu dan berkata, "Bagaimana bisa bunga seelok kamu tumbuh di gurun pasir? Lihatlah mahkotamu, warnanya sungguh indah," sambil memandangi Rosi. Tak selang berapa lama, pria tersebut mengambil mangkuk berisi air. Ia lalu meletakkan mangkuk itu di depan bunga mawar, sebab dirinya hendak menyiram sedikit demi sedikit air ke bunga cantik itu. Untuk pertama kalinya, Rosi memandangi dirinya dari pantulan air di mangkok. Ia tak menyangka jika dirinya secantik itu. Ternyata aku memiliki kelopak berwarna merah merkah. Aku tampak sangat cantik. Selama ini, kupikir diriku sama jeleknya dengan Kakak dan Tutu, ucap Rosi dalam hati. Usai menyirami Rosi, pria itu berkata, "Kamu tak layak hidup di gurun pasir, wahai bunga mawar merah. Aku memetikmu dan akan membawamu ke kota. Pasti banyak orang yang menginginkanmu." Kakak dan Tutu melindungi Rosi. Tentu saja Rosi merasa sangat gembira mendengar perkataan pria itu, tapi tidak dengan Kakak dan Tutu. Mereka tahu jika Rosi dipetik, ia tak akan bisa bertahan hidup. "Kakak, jika pria itu memetiknya, teman kita tak akan bisa bertahan hidup. Kita harus menghalanginya memetik Rosi," ucap Tutu. Lalu mereka mencoba menghadang pria yang hendak memetik bunga mawar itu. Kakak dan Tutu mengarahkan tubuh mereka ke tangan pria itu sehingga ia kesulitan bunga mawar, dan jari-jari pria tersebut terluka oleh duri-duri kaktus. Segala cara mereka lakukan agar Rosi tetap bertahan hidup, hingga akhirnya pria itu menyerah dan meninggalkan bunga mawar. "Kenapa kalian menghalangi pria itu? Kalian iri kepadaku karena ia hanya menginginkanku saja, bukan kalian?" tanya Rosi. "Aku ini cantik, kelopakku merah. Wajar saja bila pria itu menginginkan aku. Aku tak seperti kalian yang buruk rupa. Selama ini aku kira aku yang membutuhkan kalian, ternyata aku salah. Kalian yang membutuhkanku karena aku begitu cantik," ucap Rosi dengan sombong. Tak mau air dari kaktus. Mendengar ucapan Rosi yang sombong, Kakak lalu berkata, "Ada atau tak ada dirimu, tak ada pengaruhnya untuk hidupku maupun Tutu. Justru kamu yang membutuhkan kami. Tanpa kami, mana bisa kamu bertahan hidup di gurun pasir ini? Selama ini kami yang memberimu air untuk bertahan hidup. Lupakah kamu akan hal itu?" ucap Tutu. "Maka dari itu, seharusnya kamu membiarkanku dibawa pria itu, sehingga aku tak lagi hidup di gurun pasir ini," teriak Rosi dengan marah. "Kalau ia memetikmu, kamu tak akan bisa hidup dengan lama.
Kamu mau mati begitu saja? Kau tetap butuh air, Rosi, ucap kakak. Terserah kalian, mulai dari sekarang aku tak akan pernah meminta air dari kalian. Akan kubuktikan bahwa aku bisa bertahan hidup tanpa kalian. Baiklah, kalau begitu maumu, kami bisa apa? Jika kau sudah memutuskan, ucap kakak. Suatu hari tanpa air, Rosi masih terlihat segar. Ia bahkan masih bisa bernyanyi-nyanyi. Lihat, aku baik-baik saja kan tanpa air dari kalian, ucap Rosi. Kau baru sehari tanpa minum air, Ros. Wajar saja masih segar, jawab kakak. Kalau satu hari saja bisa, hari-hari berikutnya pasti bisa, ucap Rosi dengan sombong. 2 hari tanpa air, Rosi pun masih baik-baik saja. Namun tidak untuk hari ketiga. Cuaca kala itu sangat panas, matahari bersinar dengan terangnya. Badan Rosi mulai membungkuk. Itu tandanya ia sudah semakin lemah. Meski sudah disia-siakan, kakak dan Tutu merasa kasihan dengan Rosi. Mereka khawatir jika Rosi akan layu. Ros, sudahlah, jangan keras kepala, cepat minum air dari kami. Lihatlah, tubuhmu sudah lemas. Kamu akan mati bila tak minum air, ucap kakak. Iya, Ros, benar kakak. Tak bisa kita bercanda tawa seperti dulu. Sekarang minumlah air dariku, ucap Tutu. Siapa bilang aku tak bisa bertahan hidup? Aku masih bisa bertahan. Kalian tak usah pedulikan aku, pikirkan diri kalian masing-masing, ucap Rosi dengan keras kepala. Menjelang layu, tibalah pada hari keempat. Rosi tak meminum air. Tubuhnya hampir layu. Daunnya sudah berwarna hijau kecoklatan. Ia jatuh tersungkur, tangkainya tak kuasa berdiri dengan tegak. Meskipun begitu, ia masih menolak tawaran air dari kakak dan Tutu. Jangan beri aku air, aku yakin aku segar kembali. Melihat sahabat mereka yang hampir layu, kakak langsung menyirami Rosi dengan air. Aku tetap akan memberikan air padamu. Aku tak ingin kau layu. Bagaimanapun juga kau adalah sahabat kami, ucap kakak. Tak berselang lama, Rosi kembali segar. Air yang mengguyur tubuhnya membuat Rosi kembali sehat. Setelah itu Rosi sadar bahwa ia tak bisa hidup tanpa kakak dan Tutu. Maafkan aku kakak, Tutu, aku sudah sombong dan lupa diri. Kini aku sadar bahwa aku tak bisa hidup tanpa kalian. Maafkan aku ya, ucap Rosi. Iya, Ros, tak apa, ingatlah kami akan selalu menjadi sahabatmu, ucap kakak. Sejak saat itu, kakak, Rosi, dan Tutu hidup saling tolong-menolong dan bahagia. Unsur intrinstiknya yang pertama itu tema. Tema atau inti cerita Bunga Mawar yang Sombong itu adalah tentang kesombongan seorang yang merasa paling dirinya sempurna, padahal pada hakikatnya tak ada satupun makhluk yang hidup dengan sempurna. Tokoh dan perwatakan. Bunga. Ada 3 tokoh utama dalam cerita Bunga Mawar yang Sombong. Yang pertama ada Rosi, kakak, dan Tutu. Rosi adalah bunga mawar merah yang awalnya digambarkan sebagai sosok yang ceria dan baik hati. Namun, sifatnya berubah menjadi sombong dan tak tahu diri, sementara kakak dan Tutu adalah 2 kaktus yang baik hati. Meski sempat dihina dan dikhianati, mereka tetap bersikap baik pada Rosi. Selain tokoh utama, cerita ini juga memiliki tokoh pendukung, yaitu seorang pria yang hendak memetik bunga mawar dan menjualnya. Yang ketiga itu ada latar. Dongeng ini tak banyak menggunakan latar tempat. Cerita Bunga Mawar yang Sombong hanya menggunakan 1 latar tempat, yaitu di sebuah gurun pasir. Alur dari cerita Bunga Mawar yang Sombong adalah maju. Yang kelima, pesan moral dari cerita Bunga Mawar yang Sombong itu yang bisa kalian petik itu jangan bersikap sombong dan merasa paling sempurna, karena setiap orang pasti memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Selain itu, pesan moral yang bisa kalian petik adalah sesama makhluk hidup itu harus saling bantu satu sama lain, seperti halnya kakak dan Tutu yang selalu memberi Rosi air. Sekian dongeng dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.